Tidak ada yang tidak mengenal Ustawka di kalangan supporter garis keras di Polandia. Ustawka merupakan ajang unjuk gigi soal siapa yang paling lelaki dalam makna yang negatif. Ustawka merupakan acara rahasia yang digelar oleh kelompok garis keras Polandia. Di sana dua kelompok bertarung sesuai kesepakatan. Walaupun rahasia, kedua kelompok biasanya membawa juru rekam untuk mengabadikan pertempuran tersebut dan tidak sedikit yang bocoran atau dibocorkan ke internet. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Di Polandia, kelompok supporter garis keras tumbuh subur. Kesebelasan tidak mau ambil pusing dengan anggapan kalau mereka adalah bagian dari pengacau di sepak bola. Yang mereka tahu, supporter garis keras adalah orang-orang yang loyal yang membeli tiket pertandingan. Ini yang membuat adanya hubungan erat antara supporter garis keras dengan kesebelasan di Polandia. Pada 2013, kelompok supporter Wisla Krakow meminta persetujuan kesebelasan untuk mendirikan kelompok khusus untuk mempelajari bela diri seperti Muay Thai, Mixed Martial Arts, dan K1. Wisla Krakow pun mengizinkan kelompok tersebut berdiri yang diberi nama Etrenic Sporty Walki atau TSW. Menurut Krakow Post, kesebelasan di Polandia mirip dengan sistem kesebelasan di Spanyol dan Yunani. Mereka berdiri di bawah klub olahraga yang juga membawahi olahraga lain selain sepak bola. Namun saking besarnya, di bawah kesebelasan juga ada unit-unit lain yang mendukung kegiatan olahraga, salah satunya TSW. Kelompok bela diri yang didirikan oleh supporter juga hadir di Lech Poznan. Mereka mencatatkan sejumlah prestasi seperti saat menjadi juara dalam turnamen internasional di Riga, Latvia. Sebagai supporter garis keras, belajar bela diri menjadi penting karena mereka tidak pernah tahu kapan diserang oleh supporter lawan. Februari tahun lalu, Dziennik Polski melaporkan bahwa TSW menawarkan adanya sesi untuk pertarungan jalanan. Latihan demi latihan tersebut akan berguna nantinya dalam Ustawka. Lewat Ustawka, supporter harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan. Jumlah partisipan, batas usia hingga kemungkinan penggunaan senjata telah dibicarakan. Aturan lainnya misalnya tidak menghajar supporter yang telah menyerah. Mereka yang menang adalah kelompok yang berdiri paling akhir. Di Polandia, kelompok Sekcja Artystyczna terkenal sebagai pendesain banner dan bendera, sedangkan saudaranya Sekcja Gimnastyczna dikenal sebagai penghasil petarung yang bertalenta yang merajai Ustawka U20. Dulu kesebelasan di Polandia amat membutuhkan dana dan bantuan dari pemerintah. Setelah memasuki ekonomi pasar bebas, penjualan tiket dan pernak-pernik mulai diharapkan sebagai pemasukan. Supporter garis keras mulai memegang peranan penting dalam kasanah sepak bola Polandia. Dalam beberapa kesempatan, sulit bagi aparat keamanan di Polandia untuk meringkus pelaku kejahatan yang berasal dari supporter garis keras. Semua usaha telah dicoba termasuk menelusuk masuk ke lingkaran dalam mereka. Aparat keamanan akhirnya menahan Kapten Marcinzi dari kepolisian karena menjadi informan bagi supporter garis keras Cracovia. Investigasi tersebut dilakukan karena penyerbuan terhadap markas hooligan selalu gagal. Seperti di Indonesia, ada juga penjahat yang menjadi anggota supporter. Mereka menyamarkan dirinya dalam balutan kostum dan logo kebesaran. Krakow Post menuliskan kalau tidak sedikit dari anggota hooligan yang terlibat dalam kegiatan kriminal dalam skala kecil. Namun hal tersebut hanya berlaku bagi anggota rendahan yang bukan siapa-siapa. Pejabat atau pemimpin supporter garis keras memiliki pekerjaan yang lebih bersih dan halal. Pemimpin hooligan biasanya menjalankan bisnis restoran dan toko retail resmi kesebelasan. Mereka mendapatkan izin resmi langsung dari klub. Salah satu contohnya adalah pemimpin Beri Leka dan Krzysztof M. Litar. Litar sempat menjadi obrolan di media pada November 2010 silam saat ia mendorong dan meludah pada seorang pria yang menghina anaknya yang turun dalam skuad Polandia menghadapi Pantai Gading di Poznan. Beberapa kali Litar keluar masuk penjara. Dia juga dilarang masuk ke stadion, namun rupanya Lech Poznan masih memerlukan pengaruhnya. Mereka pun memberi imbalan dengan memperkerjakan Litar di kesebelasan. Lech Poznan menandatangani kontrak dengan perusahaan catering Taste of Style yang diketahui milik istri Litar, Jasina Grabowska. Namun itu hanya contoh kecil karena hanya sedikit pemimpin yang mendapat keistimewaan seperti Litar, sisanya yang menjual narkoba. Setelah memiliki reputasi di Ustawka, anggota hooligan mulai ditarik sebagai penjaga klub malam. Disitulah pintu masuk mereka dalam terlibat dengan obat-obatan terlarang. Krakow Post bahkan menuliskan jika sejumlah firm di Polandia mendapatkan bagian yang besar dari penjualan narkotika. Sebanyak 90% kasus yang terjadi pada hooligan adalah penjualan narkoba. Demi keuntungan, tidak sedikit yang menjadikan dua kelompok supporter sebagai rival abadi. Padahal di belakangnya para pemimpin bekerja sama dan berteman baik demi profit, seperti pada April 2014 di mana polisi menemukan pabrik narkoba yang dijalankan supporter Cracovia dan Wisla Krakow. Saat diluncurkan, TSW sudah mendapatkan perhatian dari khalayak. Pasalnya mereka dimanajeri oleh Paweł Misiek atau yang lebih dikenal sebagai sang pemimpin hooligan Wisla Krakow. Misiek dikenal karena pernah melemparkan pisau ke arah pesepak bola Italia Dino Baggio pada 2009 dalam sebuah pertandingan persahabatan. Kini setiap kesebelasan telah berdamai dengan supporter garis keras. Manajer menutup mata dengan apa yang biasa menjadi ciri khas supporter garis keras. Mereka mengundang pemimpin supporter garis keras untuk jamuan makan malam yang diadakan setiap tahunnya. Soal perbuatan kriminal, Federasi Sepak Bola Polandia (PFL) mengaku sudah sulit untuk menuntaskannya karena mengakar begitu dalam.
Kesadaran sosial dan tanggung jawab dari aparat berwenang berada dalam tingkat yang rendah. Crackle Post menulis kalau belum ada tanda mafia dan hooliganisme akan berhenti dalam waktu dekat. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.